Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Damai dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mengawali hari kita dengan bersaat teduh kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan sebagai renungan singkat kita di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita persiapkan Alkitab kita supaya kita bisa belajar firman Tuhan di pagi hari ini dengan sama-sama membaca firman Tuhan. Ayub 2 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya mereka juga ada iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dan dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menjelakannya, tapi tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah siap menerima yang baik dan yang buruk. Kita sudah sering mendengarkan kisah Ayub, dan kisah Ayub ini adalah bukan sekedar cerita atau cerita dongeng ya, tetapi firman Tuhan yang kita baca tentang cerita Ayub, kisah Ayub adalah benar-benar yang nyata, yang menjadi contoh hidup, yang setia kepada Tuhan bagi orang-orang pada saat ini dan juga manusia yang ada di dunia ini. Di mana Ayub diberkati Tuhan karena dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan seperti tadi yang sudah kita baca di ayat 3. Dan akhirnya dia diberkati Tuhan lewat pekerjaannya ya. Dan dia menjadi orang terkaya di negerinya di Uz ya. Tetapi di dunia ini karena manusia sudah di dalam dosa, dan iblis pun ada bersama kita, mengelilingi kita setiap hari untuk mencobai kita supaya kita melawan Allah ya. Mungkin lewat masalah yang kita hadapi, penderitaan, kesulitan hidup, ya penyakit, kegagalan, dan juga keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang memberontak, anak-anak yang pengangguran. Sehingga inilah cara iblis membuat kita menjauh daripada Tuhan lewat pergumulan hidup kita sehari-hari. Termasuk Ayub yang dicobai iblis lewat penyakit, hartanya habis, anaknya mati, istrinya tidak mendukung Ayub dalam kehidupannya, dalam susah dan duka, dan dia tidak ikut percaya kepada Tuhan Yesus seperti Ayub
yang setia kepada Tuhan. Bahkan istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Kalau kita baca tadi di ayat 9 katanya di sana, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini merupakan suatu kata-kata yang menyakitkan dari seorang istri yang selama ini dibahagiakan oleh Ayub sebagai istrinya. Tetapi ketika Ayub menderita, ketika Ayub dalam kesusahan, istrinya malah menekannya dengan kata-kata yang tidak baik, tidak mendukungnya, dan mengatakan Tuhan itu harus dikutuk dan matilah katanya. Karena tidak sanggup menderita, karena dia tidak sanggup melihat penderitaan dan penyakit yang diderita oleh Ayub dan juga keluarganya dengan kemiskinan. Karena anaknya meninggal, hartanya habis, ya, dia penyakitan sampai dia tidur di abu yang begitu mengerikan, ya. Hidup yang begitu mengerikan ketika dia dicobai iblis. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kepada Ayub ketika di istrinya mengatakan supaya dia mengutuki Allah dan matilah katanya. Kita baca di ayat 10 kata Ayub ya kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Katanya kepada istrinya. Jadi Ayub menjawab bahwa istrinya itu yang di sana dikatakan seperti orang gila. Dan bahkan Ayub di sana memberikan pengajaran kepada istrinya supaya siap menerima yang baik dan yang buruk dari Tuhan. Apa maksudnya dari pernyataan Ayub, penegasan Ayub kepada istrinya menerima yang baik dan yang buruk daripada Tuhan? Artinya adalah kita harus siap menerima situasi yang baik dan yang sulit, ya, yang sukar. Kita harus tetap bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan itu. Banyak masalah yang kita hadapi dalam keluarga, saudara-saudara kita, ya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang tidak ada. Ini merupakan suatu masalah yang kita hadapi. Mungkin kebutuhan hidup tidak tercukupi. Tetapi kita belajar dengan firman Tuhan seperti Ayub, harus siap menerima yang sulit, sesulit apapun dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tiap hari memberkati kita, ya. Tidak mungkin setiap hari kita menerima yang sukacita. Karena kita manusia yang berdosa tentu pasti ada dukanya. Sehingga ketika di dalam duka kita setia kepada Tuhan, maka di sanalah nampak bagaimana kekuatan Tuhan itu. Di sanalah nampak bagaimana Tuhan bekerja lewat kelemahan kita, lewat masalah kita, ketika kita setia dan datang kepadanya. Sehingga sesulit apapun kehidupan kita yang kita alami, kita harus ikhlas menerima dan melaluinya dengan takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan dosa. Jangan karena kesulitan-kesulitan ekonomi kita mencuri, kita berbohong, kita menipu, kita merampok, ya, kita melakukan yang tidak baik terhadap sesama kita karena kesulitan ekonomi. Tuhan melarang itu. Tetapi kita harus wajib ya meniru si Ayub yang tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi sesulit apapun. Dia tetap saleh, dia tetap melakukan yang baik dan memuji muliakan Tuhan. Jangan hanya kita bersukacita tadi ya dan bersyukur ketika kita dalam bahagia, ketika kita mendapat hadiah, ketika kita mendapat berkat,
Ketika kita mendapatkan rezeki, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur, kita harus datang kepada Tuhan ketika kita ada pencobaan, ketika sakit, ketika ada kesulitan, ketika kita kemalangan. Kita tetap harus tinggal di dalam Tuhan, dan kita jangan melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh istri Ayub, ya. Istri Ayub melakukan dosa ketika dia mengalami kesulitan. Tetapi kita mau meniru hidup Ayub, sikap Ayub, iman Ayub yang tetap setia dan ikhlas menerima situasi yang sulit di dalam hidupnya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini yang memotivasi kita, dan kita belajar dari firman Tuhan yang pertama, yaitu iblis itu merupakan suatu tantangan dalam hidup kita yang harus kita cegah, yang harus kita lawan. Dan kita harus tahu bahwa iblis itu memperhatikan kita dan mencari-cari kelemahan kita, sehingga kita harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Yang kedua, iblis itu bisa menggunakan situasi sulit dan juga situasi senang, bahagia, duka cita untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan tidak melakukan dosa. Yang ketiga, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam suka dan duka. Yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kelima, hiduplah dengan jujur, saleh dan kasih. Yang keenam, ikhlaslah dan sabarlah dalam menghadapi situasi sulit bersama Tuhan. Seperti kalau kita baca nanti di Ayub 1 ayat 21b, dikatakan di sana, Ayub 1 ayat 21b dikatakan di sana, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita menerima, ya, yang baik dan yang buruk dalam kehidupan kita. Karena itu akan menguatkan iman kita ketika kita setia kepada Tuhan. Manalah kita pilih dalam hidup kita? Apakah kita seperti Ayub atau kita seperti istri Ayub yang tidak setia kepada Tuhan di dalam suka dan duka? Tanyalah dalam dirinya dan pilihlah yang terbaik, yaitu meniru sikap Ayub yang siap menerima yang buruk dan yang baik bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.